Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke contoh kasus yang pertama, yaitu salah satu contoh kasus di teori investasi, dan sekarang kita bahasnya tentang metode non-diskonto. Contoh soalnya seperti ini, PT Perkasa ditawarkan sebuah proposal investasi berupa pabrik pengolahan limbah karet di Pontianak dengan usia proyek direncanakan hanya 7 tahun. Nah, investasi awal yang dibutuhkan adalah 1 miliar atau 1.000 juta dengan persiapan pembangunan pabrik selama 1 tahun. Selama proses persiapan, tidak dikeluarkan biaya operasional. Pabrik mulai beroperasi di tahun pertama dengan kapasitas yang penuh. Biaya-biaya maupun penerimaan hasil penjualan dianggap tetap. Biaya operasional per tahun Rp 200 juta dan penerimaan per tahun Rp 400 juta. Nah, nilai sisa dari barang modal pada tahun ke-7 saat perusahaan ditutup adalah 0. Jika dana berasal dari pinjaman dengan bunga 15% per tahun, apakah proposal tersebut akan diterima atau ditolak? Oke, dari contoh soal yang tadi dapat kita uraikan dengan membuat sebuah tabel. Nah, tadi kan direncanakan bahwa pabrik hanya beroperasi selama 7 tahun, jadi kita di sini dihitung dari tahun ke-0 sampai tahun ke-7, kemudian kas keluar atau disebut juga C atau cost ya. Di tahun ke-0 itu 1.000 juta atau 1 miliar, kemudian kas masuk belum ada karena belum beroperasi, kemudian arus kas bersih B kurangi C, 0 kurangi 1.000 minus 1.000, kemudian akumulasi arus kas bersih tentu saja minus 1.000 juta ya. Oke, di tahun pertama kas keluar tadi di dalam soal pokoknya biaya operasional per tahun itu dianggapnya tetap dari tahun pertama sampai tahun ke-7 itu 200 juta. Nah, maka di sini kita tulis 200 dalam juta ya. Kemudian kas masuk, tadi di dalam soal diceritakan bahwa penerimaan per tahun dianggap tetap, yaitu 400 juta per tahun. Oleh karena itu, dari tahun pertama sampai tahun ke-7 kita tulis 400 juta. Nah, di sini arus kas bersih bisa dihasilkan dengan rumus B kurangi C, benefit kurangi cost, yaitu benefit yang untuk tahun pertama 400 kurangi cost-nya 200, karena semuanya sama berarti sampai bawah ini 200. Nah, untuk akumulasi arus kas bersih di tahun ke-0 ini minus 1.000 juta ya. Kemudian di sini ada penerimaan bersih 200 juta, berarti tinggal minus 800. Masuk lagi 200, tinggal minus 600, masuk lagi 200, minus 400, masuk lagi 200, minus 200, dan masuk 200 ini 0. Ini 0 di sini artinya sudah memasuki titik impas ya, di mana modal sudah kembali atau balik modal. Kemudian di tahun ke-6 ini mulai ada keuntungan 200 juta dan dimulai kemudian di tahun ke-7 ada juga lagi pemasukan 200 hingga akhirnya bernilai 400 juta rupiah. Nah, di sini kita lihat di totalnya ada kas keluar, totalin semuanya ini jadi 2.400.000, ini totalin semua 2.800, dan arus kas bersih 2.800 B kurangi C ya, 2.800 kurangi 2.400 artinya 400 juta ya, karena ini dalam jutaan. Nah, kita lihat di BC ratio atau benefit and cost ratio, nilai BC-nya itu bisa didapatkan dari B dibagi C ya, 2.800 yang ini total kas masuk dibagi 2.400 kas keluar, total kas keluar, maka hasilnya adalah 1,17. Nah, kalau melihat data ini karena nilainya di angka lebih dari 1 ya, BC ratio-nya lebih dari 1, maka proposal dapat diterima kalau menggunakan metode non-diskonto yang memang metode ini dianggap lebih cepat. Nah, kita lihat kalau misalnya dengan menggunakan metode diskonto ya,
Perbedaannya ada apa atau seperti apa? Kita lihat di sini, kita buat lagi tabelnya. Tahun ke-0 sampai tahun ke-7, kemudian faktor diskontonya di sini mulai dilibatkan. Untuk tahun pertama, kita lihat ini rumusnya untuk faktor diskonto 1 dibagi 1 tambah R pangkat T. Karena di sini tahun ke-0, maka semua yang dipangkatkan 0 itu adalah 1 ya. Jadi 1 dibagi 1 ya 1. Nah, ini sampai ke bawah bisa kita cari dengan rumus yang ini, faktor diskonto. Kita ambil contoh pada tahun ke-5 ya. Rumusnya ini yang di atas 1 dibagi 1 dalam kurungnya 1 tambah 0,15 pangkat tahun ke-5, pangkat 5. Maka hasilnya adalah 0,50 ya. Nah, ini untuk tahun-tahun berikutnya bisa didapatkan dengan menggunakan rumus yang ini ya. Cukup diganti dengan ininya aja, T-nya diganti tahun ke-1 sampai tahun ke-7 ya. Kemudian untuk kas keluar ini kita dapatkan dari mana? Rumusnya seperti ini. Kas keluar adalah kas keluar dikali faktor diskonto. Contoh pada tahun ke-5. Tahun ke-5 100 juta ini didapatkan dari mana? Rumusnya adalah kas keluar untuk biaya operasional ya. Setiap tahunnya tadi kan tetap per tahun 200 juta dikali faktor diskontonya di tahun ke-5 adalah 0,5. Artinya kas keluarnya adalah 100 juta. Ini ya, tahun ke-5 cocok. Nah, ini semua untuk di tahun 1 sampai tahun ke-7 bisa dicari dengan rumus yang ini. Ya, cuman yang ngebedain apanya? Faktor diskontonya, lihat. Kemudian untuk kas masuk B itu didapatkan dari mana? Kas masuk adalah penerimaan dikali diskonto. Contoh tahun ke-5 lagi, tadi penerimaan, ini terbalik ya, penerimaan tiap tahun 400 juta dikali diskontonya untuk tahun ke-5 adalah 0,5. Maka hasilnya adalah 200 juta. Ya, lihat tahun ke-5 kas masuknya 200 juta. Untuk tahun berikutnya bisa dicari dengan menggunakan rumus yang sama, tinggal dilihat ininya saja ya, faktor diskontonya, karena penerimaannya semuanya sama 400 juta per tahun. Arus kas bersih bisa dicari dengan rumus B kurangi C. Nah, ini untuk yang 1000, B kurangi C, B-nya ini 0 dikurangi 1000, ya ini berarti hasilnya minus 1000. Kemudian 174 ini didapatkan dari mana? Dari sini dikurangi ini ya, hasilnya adalah 174. Dan semuanya dengan menggunakan rumus yang sama, B minus C. Akumulasi arus kas sama dengan metode yang tadi non diskonto. Jadi dari minus 1000 itu ada pemasukan penerimaan arus kas bersih 174, maka sisanya tinggal minus 824. Kemudian ada lagi arus penerimaan arus kas bersih penerimaan 152, maka ini dikurangi 152, hasilnya 674 dan seterusnya sampai berakhir di tahun ke-7. Nah, kita totalkan semuanya. Di sini ada kas keluar. Jadi totalnya ini 1.834 juta. Kemudian untuk kas masuk 1.668 juta. Kemudian ini ya, kita lihat evaluasinya. Di tahun ke-7 arus kas masih negatif, minus 166 juta di sini ya. Di tahun ke-7 masih negatif ternyata. Artinya apa? Artinya adalah perusahaan ini belum masuk ke titik impas ya. Belum balik modal, padahal udah di tahun ke-7. Kemudian di BC rasionya itu adalah B dibagi C 1668 dibagi 1834, hasilnya adalah 0,91. Artinya ini kurang dari 1. Kalau kurang dari 1 berarti artinya ya tadi tidak balik modal, ya artinya kita rugi ya. Dari proposal itu bisa kita ketahui bahwa kita mengalami kerugian di tahun ke-7 ya. Sampai di tahun berakhirnya pabrik ditutup itu tidak berada di titik impas. Kemudian di net present value-nya kita lihat ininya ya, 1668 ya dikurangi 1834. Kas masuk dikurangi kas keluar, ternyata ini masih negatif. Ini artinya ya memang ini proposalnya
sebaiknya kita tolak. Kenapa? Karena perhitungannya ini masih negatif, tidak mendapatkan keuntungan.